Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wang Qier tersenyum. Mereka membandingkan kekuatan mentah, dan Wang Qier sendiri memiliki jiwa bela diri kekuatan pamungkas. Namun saat Yu Hao dikirim terbang, Wang Qier tidak mengejarnya cahaya keemasan bersinar dari kedua tubuh mereka saat mereka berselisih satu sama lain. Tubuh Yu Hao terbang, dan Putri Salju yang telah mengikutinya berubah kembali ke bentuk permaisuri salju. Wang Qier terkejut ketika dia melihat mata permaisuri salju yang dalam. Detik berikutnya, apa yang muncul di hadapannya adalah sepetak es dan salju yang tak berujung. Tarian salju es pamungkas dirilis. Para penonton bisa merasakan penurunan suhu yang tiba-tiba meskipun tarian salju es pamungkas hanya menyelimuti radius sekitar 50 meter. Rasa dingin yang dipancarkannya bisa dirasakan di seluruh arena. Sebagian besar salju mulai menari di udara dan Yu Hao menghilang di tengah-tengah salju. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berbentuk seperti pisau mengelilingi Wang Qier, dan di bawah hawa yang sangat dingin itu mulai menyerangnya. Wang Qier berdiri di tempat aslinya, tidak bergerak. Dia bahkan tidak berusaha menemukan Yu Hao memegang tombak naga emasnya. Dia terlihat sangat tenang. Dia menutup matanya saat dia merasakan perubahan. Di sekitarnya, lapisan tipis cahaya keemasan muncul dari tubuhnya dan menyelimutinya. Namun lapisan cahaya yang nampaknya tipis ini mampu menghalangi kepingan salju yang datang ke arahnya, yang itu seperti pisau kecil berdiri di tengah tarian salju es pamungkas. Kekuatan jiwa Wang Qier sedang habis secara besar-besaran juga. Tidak peduli seberapa kuat dia dalam menghadapi domain ini, Yu Hao mampu menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan alam untuk menyerangnya. Jika seseorang dapat melihat kondisi kekuatan jiwa Yu Hao dan Wang Qier, mereka akan menemukan bahwa keduanya jatuh. Wang Qier jatuh karena dia menentang kekuatan domain, dan Yu Hao jatuh karena dia melepaskan kekuatannya. Namun Yu Hao masihlah seorang kaisar roh 5 cincin dan Wang Qier adalah seorang kaisar roh 6 cincin. Masih ada perbedaan besar antara kekuatan jiwa mereka. Yu Hao hanya perlu Wang Qier untuk menyelinap sedikit dan dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Karena itu, dia menunggu. Bahkan jika dia tidak melakukan itu dan dia kalah dari Wang Qier, dia tidak akan bisa bertarung lagi karena tarian salju es pamungkas akan menghabiskan kekuatan jiwanya sendiri. Wang Qier tampaknya jatuh ke dalam perangkap Yu Hao. Dia berdiri di sana, tidak bergerak. Seluruh tubuhnya seperti patung, dan tombak naga emasnya menyentuh permukaan tanah tanpa bergerak. Di bawah kondisi ini, Wang Qier tampak penuh kelemahan. Namun, dengan kondisi ini semakin membuat Yu Hao tidak berani menyentuhnya. Wang Qier tidak terburu-buru, apalagi Yu Hao. Ketika dia merilis tarian salju es pamungkas, dia juga merasakan perubahan dalam domainnya. Dia belum terlalu akrab dengannya, dan karenanya dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya di sini. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk merasakan perubahannya. Mereka berdiri di sana, membeku. Para penonton di kedua sisi merasa tidak nyaman. Semakin lama tarian salju es pamungkas bertahan, semakin suhunya turun. Setelah beberapa saat, suhu di seluruh arena turun menjadi minus 20 derajat Celcius. Es mulai terbentuk pada struktur arena duel jiwa. Murid-murid lain terpaksa menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melawan hawa dingin. Su Shanxi berkata, apakah Yu Hao berkelahi atau berkencan? Kenapa dia tidak melakukan apa-apa? BB memandangnya ke samping dan berkata, jangan bicara omong kosong. Saat dia mengatakan ini, dia bergerak ke arah Wang Dong'er. Su Shanxi menyeringai, tidak ada. Jika Yu Hao berani mencampakkanmu, Dong'er, aku akan memukulnya sampai semua giginya jatuh ke tanah. Dia awalnya ingin membuat lelucon,
Tetapi setelah Jiang Nanan yang berada di sebelahnya menyentuh pinggangnya, Susansi segera mengubah taktik. Wang Dong'er mendengus, tertawa dan berkata, "Bagus sekali kakak keempat. Jaga dia dengan baik sehingga dia akan berhenti menyemburkan omong kosong keluar setiap hari. Kakak ketiga adalah seorang Casanova, jadi kamu benar-benar harus mengawasinya." Jiang Nanan mendengus. Jika dia berani, biarkan dia berlari. Jika dia berlari, maka dia tidak perlu kembali lagi. Aku tidak peduli. Susansi segera menoleh padanya dan tersenyum, berkata, "Lari? Di mana aku bisa berlari? Tidak peduli seberapa cepat aku berlari, aku tidak bisa lari dari telapak tangan Nananku. Jika kau menarikku dengan lembut, aku akan kembali ke sisimu dan menerima hukuman apapun yang ingin kamu keluarkan." Jiang Nanan berkata dengan marah, "Berhentilah mencoba menggunakan lidahmu yang fasih di sini. Jangan mengaduk-ngaduk antara Yu Hao dan Dong'er. Apakah itu jelas?" Ya, Susansi langsung setuju. Wang Dong'er tidak cemas karena dia bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh Yu Hao. Dia ingin membuatnya lelah, namun dia masih merasa tidak nyaman dengan fakta bahwa Yu Hao tidak melawan Wang Qi'er secara langsung. Tempat seperti apa yang ada di hati Yu Hao? Yu Hao telah merilis domainnya untuk beberapa waktu. Jika dia melanjutkan dengan cara ini, dia mungkin tidak bisa mempertahankannya lebih lama. Wang Dong'er yang terbaik mengerti Yu Hao. Tepat ketika dia membuat prediksi ini, Yu Hao yang disembunyikan di tarian salju es pamungkas mulai bergerak. Seperti kepingan salju, Yu Hao secara bertahap mendekati Wang Qi'er dalam domain ini. Dia adalah tuannya. Secara alami, semua tanda-tanda dirinya akan dilenyapkan oleh domain. Yu Hao mengeluarkan tangan. Tangan kirinya berwarna biru sedingin es dan tangan kanannya hanya sedingin es. Dengan ringan, itu turun ke punggung Wang Qi'er. Kekuatan jiwa Yu Hao tidak bisa mempertahankan domain lebih lama. Kekalahan dan kemenangan terletak pada langkah ini. Jika dia menang, itu akan ideal. Jika dia kalah, dia akan menghabiskan kekuatan jiwanya. Ketika dia melihat Wang Qi'er di depannya, Yu Hao berhenti sejenak. Dia bisa melihat bahwa tangan kirinya telah sepenuhnya ditutupi oleh berlian kristal yang mengeluarkan cahaya biru gelap yang misterius. Namun, pada saat ini Wang Qi'er bergerak. Dalam domain ini, Wang Qi'er tidak bisa merasakan kehadiran Yu Hao sama sekali. Ini adalah kekuatan domain. Namun, sebagai seorang dengan jiwa bela diri naga emas, seberapa lemah intuisinya dalam menghadapi ancaman. Bahkan jika dia tidak bisa merasakan apapun, dia setidaknya bisa merasakan bahaya tombak naga emas milik Wang Qi'er yang ada di tangan kanannya menusuk keluar dan melindungi seluruh punggungnya dengan cahaya. Saat tombak melepaskan cahayanya, seekor naga besar meraung dan auman naga yang menghancurkan telinga terdengar, menyebabkan kepingan salju dan sekitarnya menghilang. Namun, ini masih dalam domain milik Yu Hao. Deteksi spiritualnya telah berpusat pada Wang Qi'er ketika dia mengeluarkan tombaknya. Tubuh Yu Hao sudah bergerak dengan langkah bayangan hantu. Tubuh Yu Hao melesat. Seluruh tubuhnya seperti kepingan salju saat dia menghindari tombak naga emas Wang Qi'er. Tangan kirinya melesat ke arahnya. Dia sekarang mengarah ke pinggangnya. Ketika kecepatan Yu Hao dimaksimalkan, saat Wang Qi'er menggunakan tombak naga emasnya dengan segenap kekuatan jiwanya, reaksinya melambat setengah berhenti. Dengan cakupan deteksi spiritualnya, waktu Yu Hao sangat sempurna. Tangan kiri Yu Hao menyentuh pinggang Wang Qi'er. Rasa dingin yang ekstrim ditembakkan ke tubuhnya, dan kekuatan pincer permaisuri es menyerangnya. Energi yang kuat mendorong Wang Qi'er saat tangannya melakukan kontak dengan tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi ledakan es juga memasuki tubuhnya bersama dengan es pamungkasnya. Ini menyebabkan darah di dekat pinggang Wang Qi'er membeku. Wang Qi'er memang sangat kuat. Bagi orang normal, pinggang adalah titik lemah. Disitulah manusia mendapatkan kekuatan mereka. Namun Wang Qi'er terus berdiri di sana tanpa bergerak. Saat lapak tangan Yu Hao melakukan kontak dengan pinggangnya, tiba-tiba Yu Hao merasa itu sekeras baja. Ledakan es dan es pamungkas telah dikirim ke tubuhnya, tetapi telapak tangannya memantul kembali. Dalam waktu singkat ini, tubuh Wang Qi'er berputar. Tombak naga emas sudah melesat
tombak naga emas milik Wangkir telah menghilang dari tangan kanannya. Cahaya tombaknya yang mempesona menghilang juga. Oh tidak, aku telah ditipu. Yu Hao langsung menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia secara pribadi menyaksikan kecepatan dan kekuatan Wang Qier dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan dengan domainnya, dia tidak bisa melarikan diri. Jika dia kehilangan momentumnya, dia bahkan mungkin tidak bisa menangkis pukulan berikutnya. Banyak kekuatan jiwanya telah habis. Karenanya, Yu Hao tidak lari. Tangan kanannya keluar cepat sambaran petir saat ia mencoba menampar bahu Wang Qier. Dia harus memukul di tempat yang paling menyakitkan. Pada saat yang sama, dia menutupi dirinya dengan armor permaisuri es. Setelahnya, cahaya zamrud yang kuat menyala saat dia dengan cepat melepaskan kemarahan permaisuri es. Yu Hao melakukan banyak hal, tetapi Wang Qier melakukan tindakan yang sangat sederhana. Dari saat dia bertindak, seluruh tindakannya adalah satu gerakan mulus. Sepertinya Wang Qier berusaha membingungkan deteksi spiritual Yu Hao. Aura Wang Qier tiba-tiba berubah ketika dia memutar pinggangnya karena pukulan itu, dan Yu Hao merasa seolah-olah dia benar-benar menghadapi naga emas yang sebenarnya pada saat ini tinju besar tiba di depannya, didorong oleh kejutan besar yang tak tertandingi dan menakutkan. Ini adalah pukulan Wang Qier, kekuatan domain Yu Hao bahkan tidak bisa menyembunyikan tubuhnya pada saat ini. Tidak sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya Wang Qier pada saat ini. Kemarahan permaisuri es Yu Hao bahkan merasa sedikit tertahan oleh kekuatan drakonik yang hebat ini, seolah-olah itu ditekan dalam tubuhnya dan dia tidak punya cara untuk dilepaskan. Tinju itu bahkan belum sampai kepadanya, tetapi dia sudah merasa seolah-olah tubuhnya akan terlepas dari tekanan besar ini. Ini benar-benar masalah hidup dan mati. Mata Yu Hao mulai berbinar. Di bawah semua tekanan ini, kemampuannya biasanya semakin ganas ketika dia menghadapi tekanan besar. Bahkan Wang Qier tidak mengharapkan Yu Hao untuk merespon dengan cara ini dalam keadaan ini. Wang Qier akan menghindari telapak tangan kanan Yu Hao dan meninju, tetapi kekuatan gravitasi yang sangat besar muncul dari pusat kepalan tangan Yu Hao. Lengan kanannya bergetar pada saat yang sama dan bahu Yu Hao terkilir begitu saja, membuat lengannya beberapa inci lebih panjang. Yu Hao ingin mengandalkan perbedaan menit ini untuk menyerang Wang Qier sebelum Wang Qier bisa memukulnya. Yu Hao memberikan semuanya dalam pukulan ini sekuat yang dia bisa. Yu Hao menggunakan cakar penangkap naga bukan untuk menarik Wang Qier. Dia hanya menggunakan kekuatan hisap sehingga tinjunya bisa mendarat di tubuh Wang Qier sebelum tinju lawan bisa meraihnya. Pukulan keras bergema. Lapak tangan kanan Yu Hao menyentuh dada Wang Qier. Aura Wang Qier telah dinaikkan ke kondisi puncaknya, tapi tubuhnya sekarang bergetar kuat dan aura langsung jatuh ketika seluruh tubuhnya membeku. Telapak tangan permaisuri, gletser tanpa salju. Ya, telapak tangan yang tampaknya tidak berbahaya dan mengambang itu perwujudan serangan permaisuri salju yang paling kuat. Wang Qier masih terlalu ceroboh. Setelah dia menipu Yu Hao, dia tidak menyangka akan menarik telapak tangan Yu Hao ke depan dengan metode yang unik, dan dia tidak menyangka bahwa serangan telapak tangannya akan mengandung efek seperti ini. Ini sangat bergetar. Adalah reaksi pertama Yu Hao sebelum dia dilemparkan ke udara. Ledakan bergema. Tinju kanan Wang Qier yang berat menghantam telapak tangan kiri Yu Hao sebelum membanting ke dadanya dan mengirimnya terbang 100 meter ke kejauhan. Domain es pamungkas Yu Hao segera diusir pada saat yang sama. Ledakan terdengar. Yu Hao jatuh dengan keras ke tanah. Kepingan salju menghilang dan tubuh Wang Qier terungkap. Dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Wajahnya sehitam mungkin dan tidak ada yang tahu apakah itu karena dia telah diserang oleh gletser tanpa salju Yu Hao atau karena seseorang secara tidak sadar menyentuh salah satu bagian sensitifnya. Yu Hao berdiri saat dia menggosok dadanya. Yan Shaoze melihat ke atas dan matanya menunjukkan keraguan. Bahkan dia tidak bisa menentukan siapa yang telah memenangkan ronde ini.
Dengan tarian salju es pamungkas Yu Hao yang menghalangi penglihatannya, Yu Hao memaksa tertawa dan berkata, "Aku menang. Aku membekukannya." Dia dengan cepat berjalan menuju Wang Qier, gletser tanpa salju, mendarat langsung di dadanya. Jantungnya akan membeku dalam sekejap, tidak peduli seberapa kuat dia. Hidupnya akan dalam bahaya jika aku tidak membantunya. Yu Hao berjalan cepat ke Wang Qier. Dia menemukan bahwa Wang Qier tidak kehilangan kesadaran. Paling tidak matanya masih mengalir dengan permusuhan yang tajam dan kemarahan yang mematikan. Tetapi dia hanya berdiri di sana dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia secara alami tidak bisa bergerak karena hatinya membeku. Setiap upaya bergerak akan menyebabkan pembuluh darahnya meledak dan dia akan mati. Yu Hao tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengacau. Dia menyadari keterkejutannya bahwa dia telah membekukan hati Wang Qier, yang berarti dia harus mulai dari hatinya. Ketika dia menarik dingin gletser tanpa salju, itu juga berarti dia harus memegang apa yang aku lakukan. Semua orang melihat. Apakah aku harus menggosok beberapa kali? Ini tidak terlalu tepat. Ini tidak pantas. Yu Hao meraih lengan kanannya dengan tangan kirinya dan memperbaiki lengannya yang terkilir sebelum mengambil botol susu kelas 6 dan dengan cepat menyerap kekuatan jiwa darinya. Dia memaksakan senyum ketika dia berkata kepada Wang Qier, "Aku tidak bermaksud untuk ini terjadi. Kamu sepertinya akan membunuhku, jadi aku harus menggunakan semua yang aku miliki. Selain itu, aku tidak berpikir ini akan terjadi secara kebetulan. Ini darurat. Jadi kamu bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa setelah ini. Kamu bisa menutup mata kan? Aku akan mulai menyembuhkanmu. Aku sangat khawatir dan ini adalah tugasku untuk membantumu, jadi aku akan menyembuhkanmu. Aku tidak bermaksud hal lain." Kepingan salju muncul sekali lagi ketika dia berbicara. Wanita salju mungil bersinar dengan cahaya keemasan saat dia berkibar di belakang punggung Yu Hao. Dia menunjuk ke langit dengan jari kelingkingnya dan kepingan salju di sekitarnya segera mulai berdesir saat mereka menyelimuti tubuh Yu Hao dan Wang Qier. Dia tidak berani menyembuhkan Wang Qier seperti ini di depan Wang Dong'er, jadi dia tidak punya pilihan selain memberikan perlindungan untuk dirinya sendiri. Tentu saja Yu Hao pasti akan menjelaskan ini sebagai upaya untuk melindungi reputasi Wang Qier. Yu Hao menggenggam pinggang Wang Qier saat kepingan salju menyembunyikan mereka. Dia mengusir ledakan es sebelum dia menekan tangan kanannya di dada kirinya saat dia menggosok dengan lembut. Dan dia perlahan-lahan menarik ganasnya gletser tanpa salju dan dingin yang hebat dari dada Wang Qier. Dia sama sekali tidak memiliki pikiran tidak senonoh. Dia benar-benar membeku. Efek gletser tanpa salju sangat kuat dan itu tidak mudah untuk menarik seperti ledakan es. Ini terutama terjadi ketika itu mulai berpengaruh pada jantung dan membawanya kembali adalah proses yang lambat dan bertahap. Yu Hao secara bertahap mulai merasakan bahwa darah di tubuh Wang Qier akhirnya mulai mengalir. Fisiknya sangat hebat dan jantungnya berhenti sebentar. Tidak akan mengancam hidupnya, namun ia mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah dan batu keras di tangannya perlahan menjadi roti kukus lembut dan kenyal. "Apakah kamu merasa lebih baik?" Yu Hao mencoba yang terbaik untuk membuatnya terdengar tenang dan gerakannya mulai melambat. Dia menyadari bahwa ada sedikit tonjolan bergeser di bawah telapak tangannya. "Apakah senang menyentuh?" Wang Qier menggumam dengan dingin. Rasanya cukup enak. Setelah mencairkannya, Yu Hao dengan hati-hati mengalihkan tangannya, tetapi jawabannya tulus. "Hah?" Wang Qier berteriak. "Wow, Yu Hao!" Kakinya terayun ke udara seperti cambuk. Yu Hao meluncur di udara seperti bola meriam. Dia sepertinya terbang sedikit lebih jauh daripada yang dia lakukan sebelumnya. Kepingan salju menghilang. Mata salju mungil itu masih melayang-layang di udara dan dia tampak sedikit bingung. Matanya mengikuti tubuh Yu Hao di udara. Dan baru dia kemudian berbalik dan buru-buru mengejarnya. Wang Qier hanya berdiri di sana, tubuhnya mempesona bergetar ketika air matanya mengalir di matanya. Dia berteriak sekali lagi, "Yang kau tahu bagaimana melakukannya adalah menggertakku." Dia menghentakkan kakinya, membuat kawah besar di arena duel jiwa sebelum seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan petir emas saat dia menghilang dalam sekejap.
Yu Hao terlempar dari tendangannya itu ke tempat yang tidak jauh dari teman-temannya. Tendangan Wang Qier tidak terkontrol seperti sebelumnya, dan meskipun lengan Yu Hao berhasil memblokir tepat waktu, dia ditendang sampai tidak bisa mengambil nafas berikutnya, dan matanya menjadi hitam saat dia pingsan di tanah begitu saja. Diam, seluruh arena sunyi. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang ketika mereka mendengar Wang Qier hampir berseru histeris. Yang kau tahu bagaimana melakukannya adalah menggertakku. Apa yang Yu Hao lakukan padanya? Yu Hao! Wang Dong'er melesat maju dan datang ke samping Yu Hao. Dia tidak menyentuh tubuhnya, tetapi menggenggam tangannya dan memeriksa kondisi dan vitalitasnya. Tendangan Wang Qier berat, tapi dia tidak berusaha membunuhnya. Yu Hao baru saja pingsan dan dia tidak terluka parah. Yan Shaoze sedikit terdiam dengan hasil ini dan dia dengan cepat datang ke Yu Hao. Bagaimana? Apakah dia baik-baik saja? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.